Ada kemiripan tapi berbeda. Sama-sama yang dipakai adalah hukum Tuhan. Dalam hal kita adalah syariat Islam dengan Quran dan Sunnah, dan dipimpin oleh para sultan. Jadi kalau di Eropa sistemnya monarki, kita punya model sendiri yang tidak sama, yaitu yang disebut sultania. Kan itu sepanjang sejarah kehidupan Islam sampai kemudian mulai digerogoti oleh sistem barat ini, kita hidup di bawah para sultan yang menegakkan syariat Islam. Di Nusantara itu dari Aceh sampai Raja Ampat, ya, dan di tengahnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan seterusnya, semua tatanan kehidupan adalah dipimpin oleh para sultan, dan para sultan didampingi oleh dua, yaitu secara syariat didampingi oleh para faqih, para fuqaha, ada mufti, ada qadi, ada muhtasib dan seterusnya, dan secara hakikat didampingi oleh para mursyid, para syekh. Nah, disitulah Islam berjalan. Islam berjalan, dan disitulah kita bisa menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para ulil amri di antamu. Nah, hari ini para ulama masih dengan fasih mengutip ayat ini, tapi sudah tidak ada maknanya, tidak dipahami lagi apa yang dimaksud mentaati Allah. Mentaati Allah adalah mentaati Rasul, dan mentaati Rasul melalui ketaatan kepada para ulil amri. Nah, kalau kita buka kitab-kitab lama, tafsir dari Imam Qurtubi menjelaskan apa yang dimaksud dengan mentaati para ulil amri, yaitu dalam hal 7 perkara. Yang pertama adalah ketaatan dalam pencetakan mata uang syar'i, yaitu koin emas dan koin perak. Itu sebabnya mata uang kita dulu adalah koin emas dan koin perak. Itu sudah perintah dari Allah SWT melalui para sultan. Dan yang kedua adalah menjaga takaran dan timbangan, ya, karena takaran dan timbangan itu sangat penting. Itu adalah dasar semua muamalah. Tidak boleh ada kecurangan takaran dan timbangan, dan Rasul SAW sudah menetapkan itu dengan satuan-satuan sok dan mud, dan juga dengan mithqol, yaitu dinar emas dan dirham perak. Dari situlah seluruh ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan harga, dengan nilai, soal denda, soal timbangan, soal takaran, kapan potong tangan, berapa besar mahar, mengikuti ketentuan tentang takaran dan timbangan. Dan itu adalah tugas dan kewenangan kedua dari seorang sultan. Yang ketiga, ketika takaran timbangan dijaga, dinar dirham tersedia, maka harus menarik dan memberikan zakat. Dan zakat itu hanya bisa ditarik oleh seorang sultan atau orang-orang yang ditugasi, yang disebut para amilin. Jadi kalau kita buka kitab dari Syekh Al-Banjari, itu beliau menulis khusus bab tentang zakat, dan dijelaskan dengan detail di mana peranan seorang sultan, petugas apa yang harus ditunjuk, bagaimana tata cara menarik dan membagikan harta zakat dan seterusnya. Jadi semua masih mengikuti kaidah fikih. Yang keempat adalah menetapkan tiap-tiap awal bulan, khususnya karena Ramadan, jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah hak dan kewenangan seorang sultan, dan petugas melihat bulan dengan ru'yah, kemudian ditetapkanlah, sehingga tidak ada sengketa. Tidak akan pernah ada 2 atau 3 lebaran yang berbeda, karena semua mengikuti sami'na wa ata'na dari ketetapan seorang sultan. Yang kelima adalah mengotorisasi imam-imam khotib di masjid-masjid. Jadi masjid kita punya 2 jenis masjid, masjid jami, yaitu masjid jami yang di bawah para sultan, dan itu semua harus diotorisasi oleh sultan, bisa melalui Syekhul Islam. Tapi ada juga masjid-masjid jami yang memang independen, tapi kita dalam hal ini bicara tentang otorisasi khotib dan sholat. Yang keenam adalah memimpin jihad pada saat diperlukan. Jadi kata Rasulullah SAW, jihad akan terus ada sepanjang masih ada hujan yang turun. Sepanjang masih ada hujan turun,
jihad akan terus subur seperti rumput yang subur. Nah, hari ini tentu saja tidak ada jihad karena tidak ada Darul Islam, tidak ada Darul Harb, tidak ada keperluan untuk itu. Tapi pada saat itu diperlukan, jihad harus di bawah komando seorang sultan. Jadi tidak bisa orang bawa bom meledakkan dirinya bilang ini jihad. Jadi dengan katanya jihad ada aturan main dan tata caranya yang hanya bisa dijalankan melalui seorang sultan. Dan yang terakhir adalah menarik jizyah, menarik haraj, yaitu pajak-pajak kepada kaum muslimin, kaum non muslim gitu. Nah, ketika umat Islam menegakkan amr, yang tadi Bang Yasir bilang itulah amr dalam Islam, maka umat Islam berada dalam kejayaannya, mematuhi Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ketaatan kepada para apa yang disebut sebagai hablillah. Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an, bersatu padulah kamu di bawah para tali Allah, dan tali Allah adalah para sultan. Wala tafaruqu, dan jangan berpecah-belah, berpecah belah. Nah, ini semua berubah selama 300 tahun terakhir ya. Jadi apa yang kita lihat di negeri kita, di Nusantara ini, masuknya VOC adalah awal. Jadi kalau di Eropa sesudah revolusi Perancis, tidak lama sesudah itu VOC mulai sudah bekerja di sini, bahkan sebelumnya. Nah, ketika VOC datang, mula-mula dia hanya mengajak berdagang dengan para sultan di sini. Tapi lama-kelamaan kemudian mengubah seluruh tatanan. Jadi perubahan sistem politik dari personal rule, kekuasaan di tangan seseorang atas izin Allah SWT, itu dibarengi kemudian dengan perubahan sistem hukum, di mana tadi saya sampaikan bahwa hukum ilahi disingkirkan, diganti dengan hukum buatan manusia, dan itu maknanya adalah semua kepentingan manusia yang dituangkan di dalamnya untuk kepentingan manusia. Nah, bersamaan dengan itu juga terjadi perubahan pemilikan. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi pilar kehidupan itu dua, satu adalah pilar politik dan yang kedua adalah pilar finance, keuangan. Nah, dulu kekuasaan itu dipahami dan bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah SWT. Kekuasaan itu adalah milik yang maha kuasa, tapi Allah SWT akan meminjamkannya pada seseorang yang dipilihnya, yang dikehendaki untuk memimpin, dan yang lain samina wa ata'na. Nah, dengan ketentuan manusia berubah, mereka bilang kita nggak perlu Tuhan, dan tidak ada satu hak pun manusia yang dapat hak dari Tuhan. Kita memilih pemimpin dengan cara nyoblos gitu. Maka mulai berubah. Jadi dulu kepemimpinan itu adalah di tangan para bangsawan, di tangan orang-orang yang punya panggilan sosial untuk mensejahterakan rakyat, menjadi kepada siapa saja yang dapat suara terbanyak. Dan kita tahu hari ini untuk mendapat suara terbanyak itu dengan cara membeli. Dan karena itu rusak sistemnya. Kehidupan ini rusak, bukan sistemnya, tapi kehidupan ini rusak. Karena yang masuk adalah kepentingan hawa nafsu manusia. Gitu. Nah, dengan tadi bersamaan dengan itu terjadilah perpindahan pemilikan. Jadi dulu harta juga sebenarnya milik Allah SWT, dan karena itu ada ketentuan-ketentuan. Misalnya dalam hal alat tukar yang paling pokok itu, kenapa masalah timbangan dan mata uang itu sangat penting, karena kemudian mereka mengubah konsep harta yang tadinya adalah harta itu adalah sesuatu yang punya nilai real. Ayam itu harta, emas itu harta, kayu itu harta. Lalu mereka bilang dengan akal pikirannya sendiri, oh harta itu bukan itu, harta itu adalah ide, konsep, kita ganti saja dengan angka. Maka yang disebut takaran dan timbangan atau yang disebut nilai dan harta dalam syariat Islam itu adalah ain dalam bahasa fikihnya, sesuatu yang punya nilai harta. Jadi kayu satu gelondongan, nilainya satu gelondongan, dibelah dua jadi setengah gelondongan, dibelah empat seperempat gelondongan, tapi tetap ada nilainya. Akal manusia bilang enggak, kita cukup menyebut ini 5 juta rupiah. Jadi kalau kita persoalkan 5 juta rupiah itu apa, 5 juta itu apa, 5 juta adalah angka 5 dengan 06.
Tapi orang Amerika bilang harta saya bukan rupiah namanya, dolar Amerika.